Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan akan mempertahankan striker muda Francesco Pio Esposito meskipun banyak tawaran datang dari klub-klub Serie A dan Liga Premier. Media Italia FC Internews melaporkan bahwa Esposito yang tampil mengesankan selama masa pinjamannya di Spezia menjadi incaran banyak klub. Di Italia, klub seperti Bologna, Napoli, Lazio, Fiorentina, dan lainnya menunjukkan minat, sementara klub luar negeri seperti Ajax, Basel, Nottingham Forest, dan Leicester City juga mengincarnya. Meskipun banyak tawaran bersifat pinjaman, Napoli dan Fiorentina berusaha merekrutnya secara permanen. Namun Inter memutuskan untuk memasukkan Esposito ke dalam skuad tim utama untuk musim mendatang setelah penampilannya yang baik di Piala Dunia antar klub. Inter menyadari minat tersebut tetapi tidak berencana untuk melepasnya. Alfredo Pedula menyatakan bahwa tidak ada kepastian mengenai masa depan Hakan Çalhanoğlu di Inter Milan setelah berbagai situasi yang terjadi. Meskipun Galatasaray telah menunjukkan minat untuk merekrut gelandang asal Turki tersebut, mereka kekurangan dana karena fokus pada upaya merekrut Victor Osimhen dari Napoli. Hal ini membuat kemungkinan transfer Hakan Çalhanoğlu ke Galatasaray tampak tidak mungkin. Pedula menyoroti ketidakpastian mengingat Çalhanoğlu sebelumnya menyatakan keinginan untuk pergi dan terlibat konflik publik dengan Lautaro. Di sisi lain, Pedula memperkirakan Fiorentina akan merekrut striker Sebastiano Esposito dari Inter, sementara Cagliari juga melakukan pendekatan. Inter berusaha mendapatkan keuntungan dari penjualan Esposito. Selain itu, Pedula menyebutkan bahwa kiper Yann Sommer tidak mungkin bergabung dengan Galatasaray dan Valentin Carboni sedang dalam perjalanan ke Genoa. Inter Milan mempertimbangkan Marco Asensio dari PSG sebagai opsi terjangkau dan serbaguna untuk lini serang musim panas ini. Menurut Gazzetta dello Sport, Asensio yang kontraknya berakhir pada Juni mendatang tidak terlalu diperhitungkan dalam rencana pelatih PSG Luis Enrique, sehingga harganya diperkirakan sekitar 10 hingga 12 juta euro. Inter yakin dapat mencapai kesepakatan tanpa investasi besar meskipun Asensio akan berusia 30 tahun pada Januari mendatang. Meskipun bukan investasi jangka panjang, Asensio masih memiliki beberapa musim terbaik di depannya dan membawa pengalaman dari masa lalu di Real Madrid. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat formasi 3-4-2-1 yang diinginkan pelatih Christian Chifu, di mana Asensio dapat berperan sebagai gelandang serang. Dengan kemampuan dribbling yang baik, Asensio diharapkan dapat memberikan kualitas tambahan yang dibutuhkan skuad Inter. Inter sedang membidik dua pemain dari Premier League, Christopher Nkunku dari Chelsea dan Julio Enciso dari Brighton dan Hove Albion untuk memperkuat sektor serang. Tuttosport menyebut Enciso sebagai target yang lebih realistis karena kontraknya yang akan habis pada Juni 2026. Kebutuhan akan pemain kreatif muncul seiring potensi kepergian Mehdi Taremi. Meskipun Inter telah mendatangkan Andrea Yomboni dan memberi tempat bagi Francesco Pio Esposito, mereka tetap mencari gelandang serang untuk mengubah taktik menjadi formasi 3-4-2-1. Nkunku bisa menjadi opsi, tetapi statusnya di Chelsea membuat negosiasi rumit. Sebaliknya, Enciso lebih mudah dijangkau setelah masa pinjamannya di Ipswich Town.
Langkah ini mencerminkan keinginan Inter untuk memperkaya variasi serangan tanpa menumpuk striker murni dan mereka masih aktif menyusun langkah di bursa transfer. Tajan Buchanan belum menyetujui kepindahannya dari Inter ke Sassuolo menurut laporan Gianluca Di Marzio. Pemain asal Kanada ini baru kembali ke Inter setelah masa peminjaman di Villarreal yang tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen. Inter tidak memasukkan Buchanan dalam rencana musim depan dan berusaha menjualnya secara permanen. Beberapa klub termasuk Villarreal, Brentford, dan Eintracht Frankfurt menunjukkan minat, tetapi Sassuolo adalah yang paling serius. Inter menetapkan harga 12 juta euro, sementara tawaran awal Sassuolo sebesar 8 juta euro ditolak karena dianggap terlalu rendah. Inter dan Real Betis sedang berdiskusi mengenai transfer Christian Aslani, tetapi Inter hanya bersedia menjualnya secara permanen, tidak melalui pinjaman. Aslani yang bergabung dari Empoli pada 2022 belum sepenuhnya memenuhi harapan sebagai gelandang utama. Usianya yang muda menarik minat banyak klub, termasuk dari luar Italia. Real Betis berusaha meyakinkan Inter dengan tawaran minimal sekitar 15 juta euro. Namun Inter menegaskan bahwa negosiasi hanya akan dilanjutkan jika tawaran bersifat permanen. Meskipun demikian, Aslani dilaporkan enggan bergabung dengan Betis. Davide Fratesi, gelandang Inter, telah menjalani operasi perut yang sukses setelah menderita hernia inguinalis sejak semifinal Liga Champions melawan Barcelona. Cedera ini mengganggu penampilannya hingga akhir musim lalu dan membuatnya absen di Piala Dunia antar klub. Inter memprioritaskan pemulihannya dan operasi berjalan lancar. Fratesi kini fokus pada pemulihan dengan latihan pramusim Inter dijadwalkan mulai 26 Juli dan laga pembuka melawan Torino pada 25 Agustus. Diperkirakan Fratesi dapat bergabung dalam latihan sebelum musim dimulai dan kondisinya akan terus dipantau. Agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano, menjelaskan bahwa perselisihan antara Martinez dan rekan setimnya di Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu, adalah hal yang biasa terjadi di lapangan. Komentar Martinez muncul setelah rumor transfer Çalhanoğlu yang ingin bergabung dengan Galatasaray. Setelah Inter tersingkir dari Piala Dunia antar klub, Martinez menyatakan siapapun yang ingin pergi, pergilah. Meskipun tidak menyebut Çalhanoğlu secara langsung. Presiden Inter BP Marotta menilai pernyataan tersebut sebagai respons terhadap situasi sulit Çalhanoğlu. Martinez juga merasa frustasi dengan hasil buruk akhir musim Inter, termasuk kegagalan di Coppa Italia, Liga Champions, dan Serie A. Camano menekankan bahwa situasi seperti ini sering terjadi ketika tim tidak tampil baik, tetapi ia tetap percaya bahwa Inter adalah tim yang hebat.